Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan satu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, kita berjumpa lagi di video yang baru. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, bersukacita. Kalaupun tidak, kiranya tetap bertekun dalam iman, dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan persoalan yang sulit yang tak selalu bisa kita atasi itu, kiranya pelan-pelan lepas dan tangan Tuhan bekerja dengan cara yang kita tidak tahu untuk terus merawat, melindungi kita. Kadang kita semakin berusaha mengatasi persoalan kita semakin runyam. Maka itu biarlah Allah mengurus yang menjadi bagian Dia dalam hidup kita, dan kita melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan sehari-hari. Oke, cukup panjang tentang itu. Kita kembali ke bacaan ini. Mereka tahu, "Guru, kami tahu engkau orang jujur, engkau menunjukkan jalan Allah, engkau mengajar." Tapi mereka membuat pertanyaan untuk mencobai Yesus. Ternyata bukan jaminan kalau mengetahui Yesus itu orang menjadi dekat, menjadi ingin mengikuti dia. Tidak cukup pengetahuan. Ada ilmu, tetapi tidak punya keinginan mengikuti. Bukan hanya sekedar keinginan, tetapi pengorbanan diri pun diperlukan untuk mengikuti Yesus. Untuk saya bagian ini sesuatu yang sangat besar. Kita bisa banyak berdiskusi tentang teologi, tentang sejarah, tentang bagaimana harusnya mengenal Yesus. Tapi siapa yang dekat? Siapa yang membuka hatinya kepada Yesus? Ya, mereka yang membuka hati. Tidak dengan sendirinya yang banyak pengetahuannya membuka hatinya. Tetapi sebaliknya orang yang membuka hatinya akan terdorong untuk mempelajari lebih lagi. Karena rindu mencari tahu siapa yang dia cintai itu. Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Yesus tahu kedalaman hati kita. Jadi kalau kita berpura-pura atau katakanlah supaya orang melihat kita ini baik, saya pikir boleh saja berhasil memanipulasi, tetapi di hadapan Allah Tuhan sendiri tahu siapa kita. Karena itu tampil sejujur-jujurnya di hadapannya itu berguna bagi kita. Karena kita yang merasakan akibatnya kalau kita jujur. Kita yang tenang. Karena Yesus, dari pihak Yesus sendiri, Allah sendiri tahu entah kita sedang jujur atau tidak. Jadi kita berusaha jujur bukan terutama untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita.
bukan menunjukkan kemunafikan seperti yang Yesus bahas di sini. Mengapa kamu mencobai aku? Nah, jawaban yang Yesus beri ini menarik. Berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu beri kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu beri kepada Allah. Seringkali jawaban Yesus ini tidak harus langsung kepada pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Boleh, tidak langsung begitu. Kalau itu hak Kaisar, beri. Kepada hak pemimpin, beri. Dan apa yang harusnya hak Allah, kamu beri kepada Allah. Nah, sekali lagi jawaban Yesus sering mengajak orang untuk memikirkan, merenungkan kembali imannya, merenungkan kembali nilai hidupnya. Semoga juga tukar percakapan pribadi dengan Yesus yang dibuat oleh para sahabat, mengajak juga untuk semakin dalam mengenal Yesus itu. Dan semakin jujur dalam memaknai iman. Dan dengan itu, ada harapan bahwa iman yang dihidupi, dimaknai, membawa orang pada hidup yang lebih bersukacita, bernilai. Semoga. Nah, kita tidak selalu punya niat buruk seperti orang Farisi dan Herodian ini. Niat buruk untuk mencobai, untuk menjerat dia. Kata-kata ini dalam dirinya sudah buruk. Untuk menjerat, motifnya sudah buruk. Nah, barangkali kita tidak punya niat untuk menjerat, tetapi dari ketidaktahuan kita, karena kita merasa, perasaan kita bawa, saya sudah tahu, sudah mengenal dia. Tetapi perasaan itu bisa membuat kita tidak bisa melihat kenyataan. Seringkali begitu. Perasaan galau, perasaan kacau, atau perasaan terlalu bahagia juga. Bahagia in senso, dalam pengertian senang berlebihan sampai tidak bisa mengendalikan diri, bisa membuat kita, memberikan kita tipu muslihat, tidak melihat hubungan yang baik kita dengan Yesus itu bagaimana. Saya kenalkah dia? Dan saya kenal, saya tahu, saya cintaikah dia? Nah, ini yang bacaan ini juga tawarkan kepada kita. Bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk mencintai. Semoga dalam kelemahan kita, sering lalai, kita terbuka untuk sering lebih mencintai dia. Menemukan kebahagiaan dengan mencintai Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.